Puluhan PJTKI ini kena blacklist. Mulai 1 Januari 2020 dilarang melakukan pengiriman PMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Diliput dari liputan BMI, Kementerian Tenaga Kerja Taiwan pada tanggal 16 November 2020 secara resmi telah mengeluarkan surat edaran tentang penutupan pengiriman PMI dari 52 PJTKI yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 mendatang. Selain itu, CECC juga telah mengumumkan bahwa mulai 20 November 2020 ini, Taiwan menutup sementara pengiriman PMI dari 4 PJTKI. Yap teman-teman, ke-52 PJTKI yang telah ditutup tersebut karena izin operasionalnya dihapus oleh pemerintah Indonesia. So, pemerintah Taiwan pun juga melakukan penghapusan pendaftaran bisnisnya di sana. Adapun nama-nama ke-52 PJTKI itu adalah sebagai berikut. Itu tadi ke-52 PT atau BJTKI yang mulai tahun depan, mulai 1 Januari 2021 itu sudah tidak bisa lagi melakukan pengiriman PMI ke Taiwan ya guys. Lalu CECC juga telah mengumumkan bahwa mulai 20 November Taiwan akan menutup sementara pengiriman PMI dari 4 PJTKI. Keempat PJTKI tersebut adalah PT Sentosa Karya Aditama, PT Vita Melati Indonesia, PT Eko Risti Berkarya, dan PT Graha Ayukarsa. Keempat PT tersebut ditutup sementara oleh Taiwan mengingat jumlah PMI yang masuk Taiwan dari 4 PJTKI tersebut banyak yang terkonfirmasi virus COVID-19. Namun hal tersebut tidak berlaku untuk PMI yang sudah memperoleh visa masuk. Jadi untuk teman-teman yang sudah mendapatkan visa masih tetap bisa fly ke Taiwan atau masuk ke Taiwan. Pada tanggal 18 November, Central Epidemic Command Center atau CECC juga mengumumkan bahwa pekerja migran Indonesia akan diminta untuk menjalani karantina di fasilitas karantina kelompok setelah tiba di Taiwan. Ini berlaku mulai tanggal 20 November. Hal ini dilakukan untuk memastikan upaya pencegahan epidemi domestik dan untuk mengurangi kasus impor di kalangan warga Indonesia.
Di bulan November ini udah ada 20-an lebih teman kita PMI dari Indonesia yang tiba di Taiwan itu, mereka dinyatakan terkonfir COVID-19. Jadi Taiwan saat ini benar-benar memperketat peraturan masuk untuk warga negara asing. Pada tanggal 19 November kemarin guys, ada satu PMI yang dinyatakan positif COVID-19, yaitu seorang wanita berusia 20-an tahun, kasus yang ke-610. Sedangkan pada tanggal 20 Novembernya CECC juga mengumumkan ada 2 PMI lagi yang terkena COVID-19, yaitu kasus ke-611 dan kasus ke-612. Kedua PMI tersebut berusia 30-an tahun. Lalu pada tanggal 22 November 2020 ini, CECC kembali mengkonfirmasi ada 6 kasus COVID-19 yang diimpor. 4 diantaranya dari Indonesia dan yang satu dari Amerika Serikat dan yang satunya lagi dari Filipina. Kasus yang ke-613, 614, 617, dan 618 adalah 4 perempuan Indonesia yang berusia 20-an tahun. Ya, jadi keempat PMI ini datang ke Taiwan pada tanggal 7 November dan 8 November. Keempat perempuan Indonesia ini atau PMI ini, mereka semua ini tidak mengalami gejala apapun, jadi kelihatannya itu sehat-sehat saja guys. Tapi setelah dilakukan uji COVID-19 pada tanggal 20 November dan 21 November, sebelum menyelesaikan masa karantina, keempat PMI tersebut dinyatakan terinfeksi COVID-19 oleh laboratorium pada tanggal 22 November. Padahal mereka dari Indonesia sudah melakukan atau menjalani swab test ya guys, dan dinyatakan negatif. Tapi setibanya di Taiwan saat menjalani swab test, mereka dinyatakan positif. So buat teman-teman yang mau fly ke Taiwan, harus hati-hati banget ya. Terus dijaga kesehatannya dan terapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 seperti memakai masker, terus jaga jarak aman. Selain itu harus jaga kebersihan diri. Selanjutnya, berita baik dari Taiwan adalah mulai tahun depan Taiwan akan merekrut 3.000 pekerja migran. Ini karena Taiwan saat ini kekurangan pekerja di sektor pertanian. Dilansir dari Kaohsiung, liputan BMI, kekurangan tenaga kerja di bidang pertanian di Taiwan dalam beberapa tahun terakhir ini sangat memprihatinkan. Mulai pertengahan tahun lalu, Depnaker telah membuka perekrutan pekerja migran untuk sektor pertanian. Asosiasi Petani Nasional Taiwan mendirikan organisasi Nirlaba yang memberikan prioritas untuk membantu petani teratai liar atau lotus di daerah Meinong, Kaohsiung yang kekurangan pekerja dan ingin merekrut pekerja migran. Untuk gelombang pertama, bulan ini telah mendatangkan 9 pekerja migran dari Thailand dan sudah mulai bekerja di pembudidayaan teratai liar Meinong. Menurut penjelasan pengusaha, dan dalam waktu kurang lebih 1 minggu, mereka sudah bisa mempelajari prosedur dasar untuk mencabut lotus dan membersihkannya. Berbeda dengan perusahaan agensi, pekerja migran pada umumnya asosiasi petani yang menerima pengajuan dari asosiasi petani lokal untuk merekrut pekerja migran sektor pertanian hanya memungut biaya jasa dan tidak membebankan biaya servis ke pekerja migran. Selain itu guys, pengusaha atau majikan menyediakan makan sehari 3 kali dan juga menyediakan asrama, serta bisa menikmati asuransi kesehatan tenaga kerja dan perlindungan upah dasar. Dirjen Asosiasi Petani Zhang Yongcheng menyatakan bahwa permasalahan usia petani yang semakin menua sehingga tenaga kerja berkurang secara serius. Maka untuk menutupi kekurangan pekerja di sektor pertanian yang tersebar di seluruh Taiwan membutuhkan sekitar 100.000 tenaga kerja. Sebagaimana dilansir dari United Daily News pada tanggal 16 November kemarin, Asosiasi Petani merencanakan tahun depan bisa merekrut setidaknya 3.000 pekerja migran lagi dan diharapkan secara bertahap akan bisa mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja pertanian.
Hingga saat ini Asosiasi Petani telah mendatangkan ratusan pekerja migran yang dipekerjakan di beberapa sektor pertanian di Taiwan. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.